Oke, halo, balik lagi di video kali ini. Gue bakal bahas produk Galver lagi. Nah, di sini udah ada kampas rem atau disc pad buat Yamaha series. Jadi buat motor-motor Yamaha kayak Vega ZR, NMAX, Mio, Vario, dan lain-lain ya. Mulai dari motor bebek sampai motor matic. Di sini udah ada kampas rem dari Galver yang cocok buat motor-motor Yamaha di Indonesia ya. Di sini ada dua seri, yaitu yang semi metal dan yang sintered ya. Seperti apa detail dari masing-masing produk ini, mari kita bahas. Oke, langsung aja kita bahas. Di sini udah ada dua untuk kampas rem Galver. Seperti di video sebelumnya, rencananya mau bikin series untuk produk Galver, dimulai dari kampas rem karena yang kecil dulu, nanti ke produk yang lain yang lebih besar ya. Karena seriesnya banyak, kemarin udah sempat baca juga putar produk Galver karena emang baru pelajari. Nah ini udah dapat series untuk motor-motor Yamaha Indonesia, terutama untuk cc yang kecil dari 135 sampai 250 cc. Ini bisa pakai yang ini. Nah, untuk pembahasan kali ini, untuk yang kampas rem seperti biasa kita bakalan kirim dua tipe kampas rem dari Galver, yaitu dengan bahan semi metal dan bahan sintered. Nah, untuk motor Yamaha ini kita pakai series yang FD393 untuk Yamaha itu. Jadi FD itu kode untuk tipe produk, yaitu kampas rem dari Galver. Nah, yang belakangnya baru untuk kode kayak G atau G diikuti angka itu untuk tipe bahannya. Kalau yang G1054 itu untuk yang semi metal. Kalau yang G1370 itu yang sintered. Yang biasanya untuk yang semi metal itu kodenya 54 ya, 1054. Kalau yang sintered itu bisa 1370 ya, masih tinggal disesuaikan aja. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing yang bisa disesuaikan dengan budget, terus dengan kebutuhan dan tipe-tipe motornya juga seperti apa. Nah, kita mulai dari yang semi metal dulu ya. Kita buka dulu ya. Ini produknya agak sedikit kebuka karena ini stok dari gudang, jadi sebelumnya udah dibikin konten, jadinya ini udah pernah kebuka ya. Kalau ini yang si segel, jadi kita bisa buka yang ini. Oke, untuk yang semi metal ini udah dibuka, udah keluar, bisa lihat sendiri dari sisi look dan tampilannya seperti ini. Itu terbuat dari bahan campuran logam dan serat fiber ya. Untuk kelebihannya, dia itu hampir sama dengan tipe orisinil atau original dari bawaan motor, yaitu buat teman-teman yang cocok dengan tipe atau karakter rem yang sama seperti bawaan motor, cocok pakai yang bahan semi metal. Terutama buat teman-teman yang mau nyari kampas rem yang lebih awet ya, ini cocok dipakai ya. Jadi emang dari sisi ketahanan ausnya, untuk yang semi metal ini lebih tahan lama ya. Itu salah satu keunggulan di bahan semi metal ini yang untuk series FD393 1054. Nah, sementara itu untuk yang sintered ini, yang khususnya gajinya kuning hitam ini, kodenya itu sama, FD-nya sama kan, tipe kampasan juga. Untuk belakang yang beda itu G1370. Nah, belakangnya ini juga nanti bisa beda-beda, nanti buat tipe sportnya ada, buat trailnya ada, buat yang skuter terus sama motor-motor sport race ya, itu juga beda-beda. Untuk yang G70 ini cocok untuk hampir semua tipe motor Yamaha dari 135 cc sampai 250 cc-an. Nah, jadi untuk kampas rem yang tipe sintered ini dengan budget ini, bedanya dengan yang semi metal ya, dari sisi warna otomatis beda. Ini warna hitam abu-abu, ini agak sedikit
apa ya, kayak kuningan gitu ya, kuning apa orange kuning gitu, ya kayak kuningan gitu bahannya. Nah untuk yang tipe ini cocok buat teman-teman yang nyari kinerja pengereman yang lebih pakem, ya lebih tinggi di kondisi yang ekstrim, terutama buat teman-teman yang suka dengan sport, dengan kecepatan tinggi. Ini cocok karena emang ini desain untuk dapetin akselerasi pengereman yang cukup efektif dibandingkan dengan yang semetal. Kekurangannya adalah karena didesain untuk lebih pakem lagi, maka tingkat ausnya lebih cepat dibandingkan yang metal. Ya, cuman dari sisi performa pengereman ini lebih baik, cuman emang dari sisi masa pakainya lebih lebih cepat ya, terutama buat teman-teman yang pemakaiannya emang cukup agresif. Ini terus digunakan, cuman ya emang resikonya cepat aus lah ya, kurang lebih seperti itu. Nah kalau ini nggak cocok buat teman-teman yang karakter berkendaranya agresif dan pengereman juga agresif. Ini kurang cocok ya. Jadi teman kelebihannya dia lebih tahan lama. Kurang lebihnya kalau misalkan teman-teman pengen ningkatin sistem pengereman yang lebih pakem, pakai ini, terutama yang agresif. Kalau misalkan udah cukup puas dengan standar pengereman bawaan motor, pengen ningkatin sedikit nggak beda jauh, pakai ini ya, karena ini jadi lebih awet masa pakainya ya. Dari harga juga beda ya, yang Sindret ini harganya lebih mahal yang semetal ya. Untuk yang seri ini seri FD393 ini cocok digunakan di tipe-tipe motor Yamaha kayak NMAX 150 semua tipe ya, yang ABS non ABS, terus yang New NMAX ya 155, terus Jupiter MX semua series yang T135, T135 SE dan lain-lain ya. Terus Jupiter MX yang semua series, terus Jupiter Z juga cocok yang 105 cc baik yang SE atau SEC. Terus Yamaha Mio yang 115 kalau nggak salah ya. Terus Mio Sporty juga bisa, Mio Soul semua tipe Mio bisa. Terus yang 150 cc lagi itu berarti Yamaha Fiction. Terus apa lagi? Udah sih kayaknya itu aja ya. Seperti ini, tinggal nanti disesuaikan mau yang Sindret atau yang semetal ya. Kelebihan dan kekurangannya yang pasti ini ketahanan ausnya umurnya lebih panjang, kinerja pengeremannya cenderung lebih stabil dalam kondisi cuaca yang berubah. Harganya lebih terjangkau pastinya, tapi kekurangannya ya lapisan remnya agak sedikit lebih keras ya. Jadi sedikit keausan pada cakram rem. Jadi yang salah biasanya cakram remnya. Terus kurang efektif kalau di kecepatan tinggi ya. Jadi kalau misalkan teman-teman senang banget dengan speeding, ini kurang efektif untuk pengeremannya. Ya kalau misalkan yang Sindret ini yang 370 karena bahannya menggunakan pemanasan titik peleh yang lebih tinggi sampai jadi kampas rem, ini kelebihannya adalah di kinerja pengereman yang lebih baik ya, terutama situasi yang emang gak terduga atau ekstrim ya. Jadi untuk rem-rem dadakan ini cocok, terutama untuk yang suka speeding. Nah untuk sistem pengeremannya biar lebih safety, ini cocok digunakan pakai yang ini. Kalau ini enggak cocok, ini buat teman-teman yang berkendaranya lebih santai, nggak agresif, pakai ini aja yang cocok. Nah selanjutnya kenapa teman-teman harus pakai atau ganti produk Galver ini? Ini sesuai selera ya, karena emang Galver dari sisi harga untuk produk aftermarket emang sedikit lebih mahal, terutama ini produk dari luar negeri. Jadi mungkin biaya yang dikeluarkan lebih banyak, cuman emang di sisi performa buat teman-teman yang pengen performa lebih oke, pengereman untuk Galver nggak diragukan lagi, karena ini salah satu perusahaan yang cukup terkenal untuk menyediakan sebagai parts sepeda motor, terutama baik motor kecil sampai moge itu ada ya, cukup lengkap. Berbagai jenis kampas rem juga ada, tipe-tipenya masing-masing. Terus ini piringannya juga, ini ada piringannya, cuma mungkin nanti di video selanjutnya nanti kita bahas piringannya yang seperti apa. Mungkin video selanjutnya kita bakal bahas untuk yang Honda atau Suzuki ya.
untuk yang motor-motor kecil-kecil dulu, nanti baru kita naik ke motor-motor gede yang lebih eksklusif, nanti kita bahas sedikit-sedikit ya, satu persatu tiap videonya. Kalau misalkan ada request silahkan tinggalkan di kolom komentar, nyari tipe Galver atau produk Galver yang seperti apa, nanti coba tak carikan produknya ya. Nah oke, mungkin itu aja sekilas tentang patch atau kampas rem dari Galver untuk motor Yamaha ya, Yamaha series ya. Untuk yang 100 cc-an ya, 115, 135 cc, 150 ternyata ya. Yang 250 cc itu sebenarnya masuk list, cuman ternyata produknya nggak ada ya. Itu kodenya beda, kodenya G-nya itu FD-nya 21 berapa ya, nanti akan di sini. Untuk 250 cc-nya itu ada sendiri ternyata ya. Sedikit beda, tapi kurang lebih hampir sama sih tampilnya. Coba nanti tak tampilin deh, ini teman bisa bandingin, karena emang produknya kayaknya lagi kosong untuk yang 250 cc untuk yang Yamaha ya. Mungkin itu aja. Kalau misalkan ada pertanyaan, ada masukan, ada kritik, saran, silahkan tinggalkan di kolom komentar atau hubungi di Instagram, sosial media lainnya yang informasinya ada di kolom deskripsi. Terima kasih, sampai jumpa di video. Bye bye.